Selamat malam, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Iwan Gita Purnadipa, NIM 520811121, Program Studi Teknik Sipil, kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang bertemakan tentang coronavirus dengan judul Pembangunan Infrastruktur di Saat Era New Normal. Jadi dalam pembahasan nanti yang akan dibahas adalah tentang coronavirus dan COVID-19, pembahasan tentang gejalanya, penanggulangannya, dan dampak dari coronavirus serta dengan solusinya. Konten atau isi pembahasannya ada pembahasan coronavirus, masalah yang akan muncul, penyelesaian masalah, dan daftar pustaka. Oke, kita masuk ke pembahasan COVID-19. Apa itu coronavirus dan COVID-19? Merupakan sebuah virus yang terjadi pada manusia dan hewan, dan biasanya pada manusia menyangkut tentang pernapasan atau biasa dikenal dengan penyakit flu, baik itu flu ringan maupun bisa menjadi sebuah penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Dan coronavirus ini baru ditemukan pada Desember 2019 lalu di daerah Wuhan, China, pertama kali terkonfirmasi. Dan gejala yang muncul, jadi ada beberapa gejala yang timbul apabila kita terjangkit oleh virus corona ini. Yaitu yang pertama adalah demam yang melebihi suhu 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering tanpa disertai dahak, sesak pada pernapasan, dan kelelahan. Jadi maksud kelelahan di sini adalah ketika kita melakukan suatu aktivitas secara normal, tapi pada tubuh kita mendapat efek yang berlebih, sehingga merasa sangat kelelahan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu adalah masalah yang muncul. Krisis pembangunan infrastruktur. Jadi pada masa pandemi COVID-19 ini telah menekankan pendanaan pemerintah dari berbagai faktor. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Dengan kurangnya anggaran yang dimiliki pemerintah, mengakibatkan banyak pembangunan yang tertunda dalam pengerjaannya. Dan COVID-19 ini juga mewabah ke Indonesia membuat tingkat konsumtif negara meningkat dan berkurangnya penghasilan negara dari pajak maupun dari ekspor ke luar negeri, karena segala bentuk tindakannya dibatasi. Kemudian kurangnya kepercayaan masyarakat. Nah, di masa pandemi ini pemerintah tetap melakukan infrastruktur pembangunan, dan itu mendapat respon yang cukup negatif dari masyarakat mengingat bahwa saat ini kondisi negara kita sedang memprihatinkan, di mana ekonominya sedang tidak stabil, dan banyak masyarakat juga yang berargumen bahwa itu adalah sebagai kedok atau sebuah alasan agar untuk beberapa oknum dapat melakukan tindak korupsi. Kemudian penyelesaian masalah. Yang pertama itu adalah pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur melakukan alternatif dengan pendanaan non-APBN. Jadi semuanya dana yang digunakan adalah di luar dari APBN. Kemudian yang kedua adalah penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pihak swasta. Jadi dana yang didapat hasil dari kerjasama dengan pihak-pihak luar atau pihak-pihak lain. Kemudian untuk solusi yang kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu bisa kita lihat dari berbagai sektor. Yang pertama, berbagai sektor usaha tidak mampu menyerap kredit baru. Kemudian infrastruktur yang dibangun tidak hanya proyek besar di transportasi energi dan telekomunikasi saja. Dan yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur terbukti ikut mendobrak laju pertumbuhan ekonomi di negara ini. Dan yang keempat adalah pandemi COVID ini tidak akan terus berorientasi. Jadi nanti pada saat berhenti, kita sudah dapat melakukan aktivitas secara lancar lagi, dan pembangunan yang sudah ada dapat meningkatkan kecepatan kita untuk mengejar ketertinggalan ketidakstabilan ekonomi di negara kita. Oke, sekian materi penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih.